Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan Ansor Jabar Channel. Siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat. Beliau Pak Abdullah Dahlan. Sehat Pak? Alhamdulillah Kang. Oke, baik. Untuk mengawali kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar lebih akrab. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Kang Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor Jawa Barat yang saya hormati, dalam channel khusus Ansor Jawa Barat ini, saya sendiri Abdullah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat sejak 2018 nanti sampai 2023 nanti. Intinya kita akan mengawal di tahapan pemilu untuk 2024. Oke. Pak Ketua, ini kan 2022 ini mulai mengawali tahapan. Kira-kira Bawaslu Jabar dalam proses tahapan di awal apa yang sedang dipersiapkan? Jadi sebelum masuk ke tahapan, sekedar informasi awal untuk sahabat Ansor Jawa Barat juga. Pemilu 2024 nanti sudah disahkan, jadi ditetapkan di tanggal 14 Februari 2024. Dimulai. Pemilihannya. Pemilihan. Nah, jadi ini mohon diingat. Betul. Di tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 kita pemilihan Presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan DPR Provinsi, dan pemilihan DPR Kabupaten dan Kota. Serta nanti di 27 November 2024 juga di tahun yang sama kita melakukan pemilihan kepala daerah untuk provinsi, gubernur, dan pemilihan bupati dan wali kota tingkat kabupaten kota. Artinya ini juga sejarah dalam pemilu kita, karena ini pertama dilakukan di tahun yang sama pemilihan serentak. Wah, ini kan Indonesia itu suka memecahkan sejarah. Nah, dia membuat sejarah dan mungkin kita boleh dicari literatur ya. Indonesia ini keserentakan pemilunya mungkin belum ada yang mengalahkan. Di dunia ini ya? Di dunia ini. Di Februari nanti kita 5 jenis pemilihan. Di Februari 2 pemilihan. Artinya di tahun yang sama ada 7 jenis pemilihan. Nah, ini yang saya kira satu kesepakatan yang coba dibuat dalam isu keserentakan untuk membangun kualitas pemilu kita yang lebih efektif dan lebih efisien. Menurut Pak Ketua, ini bicara serentak kan gitu. Ini lebih efektif, lebih atau bahkan lebih fokus konsentrasinya karena terlalu fokus menjadi tidak efektif kan. Jadi ide awal keserentakan itu agar bahwa proses penyelenggaraan pemilu kita lebih efisien, ya. Agar juga dan sampai dulu kan terpisah-pisah pileg pilpres, lalu pemilihan kepala daerahnya bisa sampai kurun waktu 5 tahun, terus setiap tahunnya ada terus. Nah, ini dalam kerangka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses transisi kekuasaan, maka itu dilakukan secara serentak. Pilpres, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, lalu di tahun yang sama juga pemilihan kepala daerah. Ide awalnya agar juga satu dari pembiayaan juga bisa lebih efisien. Dari teknis pelaksanaan juga lebih efisien juga. Nah, hanya saja memang putusan MK itu sebenarnya ada beberapa hal ya yang memberikan opsi-opsi. Bisa saja nanti yang tidak boleh dirubah itu keserentakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Harus bareng. Untuk presiden dan DPR RI-nya. Soal nanti pemilihan kepala daerahnya atau pemilihan legislatif bisa berapa opsi. Nah, kalau idealnya itu bisa, kalau menurut kita bisa saja bertingkat. Misalnya pemilu nasional dulu baru pemilih daerah. Tapi ini juga kita karena sudah satu produk hukum, kesepakatan yang sudah dibuat, maka kami sebagai penyelenggara menjalankan. Eksekusi. Nah, sekedar informasi, betul kita pemilunya di 2024, tapi pelaksanaan tahapannya itu sudah dimulai tahun ini. Di 2022 ya. Di bulan ini juga. Di bulan pertengahan bulan ini. Nah, jadi
Kalau menurut rancangan jadwal yang ditetapkan KPU yang sedang dibahas di DPR itu, proyeksi pelaksanaannya sudah mulai di tahun ini di bulan Juni. Pak Ketua, di setiap tahapan tentu ada titik krusial. Pasti. Kira-kira yang paling krusial itu di titik mana? Jadi begini, kenapa sih kita memilih pemilu? Kenapa kita memilih demokrasi? Ini dulu ya harus kita duduk. Betul. Demokrasi clear. Sistem politik kita, sistem kita memilih demokrasi dan mekanisme pengisian pejabat publik kita melalui pemilu. Nah, sehingga muara dan arasnya adalah bahwa kita ingin membangun nilai politik yang lebih demokratis dan pemilu sebagai sistem pengisian pejabat publiknya. Karena dianggap ini pilihan yang terbaik. Nah, oleh karena itu tantangan kita, bagaimana proses pemilu ini juga akan melahirkan siapapun pejabat publik yang akan mengemban amanah nanti, muaranya adalah mampu menjalankan mandat publik, mandat rakyat dalam kepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sehingga tantangan kami di penyelenggara, bagaimana proses pemilu itu juga berjalan, sehingga satu yang ingin kita pastikan, pemilu itu ada dua. Ada siapa pemilihnya, siapa pesertanya. Iya, betul. Nah, sehingga kerja Bawaslu, KPU juga misal memastikan siapa pemilih ini juga yang memenuhi syarat keterpenuhannya itu, yang sudah memenuhi syarat usia 17 tahun dan pernah menikah, berhak menjadi pemilih. Betul. Nah ini, sehingga kita harus menjamin hak konstitusional pemilih tersebut. Nah, ini tantangan di awal sehingga kita merapihkan lagi yang disebut namanya daftar pemilih. Nah, itu di awal. Yang ini kita juga sudah lakukan, Bawaslu pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan KPU juga dalam pengawasan daftar pemilih. Dan tanggal 14 ini running semua? Semua running. Nah, itu di konteks tahapan pemilu. Tantangan berikutnya juga bagaimana di dalam pemilu juga kontestasinya ini fair. Fairness kontestasi itu kan setidaknya mereka terpilih dengan cara-cara memenuhi syarat kaedah norma demokrasi yang diatur di dalam undang-undang pemilu. Misal mereka terpilih dengan cara-cara dengan nilai yang demokratis, tidak misal menang dengan menggunakan segala cara. Iya. Maka kalau menang dengan segala cara terkadang kan hal-hal yang dianggap melanggar mereka lakukan. Misal ya, persoalan yang sering kali terjadi dalam pemilu kita, proses pemilu dibajak atau tersandera satu oleh politik transaksional. Memilih bukan berdasarkan aras visi. Orang memilih itu harusnya melihat visi, misi, dan program siapapun yang akan maju, baik itu kepala daerah, presiden, caleg, sehingga menjawab persoalan dengan visi dan misi yang dia tawarkan. Iya. Tapi dikalahkan oleh politik transaksional. Vote buying. Nomor berapa, berani berapa. Ini akan merusak aras ideal karena tidak lagi melihat aras visi misi dan programatik tadi. Nah, itu salah satu menang dengan cara yang tidak tepat. Nah, ini tugas kami juga mengawal bagaimana fairness kontestasi tadi. Nah, sehingga di undang-undang pemilu maupun pilkada melarang ketika kontestan meraih kemenangan dengan cara yang tidak tepat, sehingga diaturlah norma soal larangan politik uang di dalam pemilu. Nah, itu juga. Nah, sisi yang lain juga kita menghadapi di dalam kampanye, terkadang cara menang juga dengan menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu sara sebagai basis kampanye untuk menjatuhkan lawan politik, ya. Atau dia menang dengan menggunakan resource negara. Menggunakan fasilitas negara, instrumen negara, sehingga di dalam undang-undang pemilu apa? Ada larangan-larangan. Anda boleh berkampanye, Anda boleh mempengaruhi pemilih, karena itu momentum Anda berinteraksi dengan pemilih, tapi ada rambunya. Satu, tidak boleh mengajak pemilih dengan mengiming-imingi, atau menjanjikan, memberikan money politik kalau dalam bahasa populis kita. Kedua, juga tidak boleh menggunakan isu sara kalau berkampanye. Ketiga, juga jangan gunakan kalau instrumen negara itu milik publik, tidak boleh dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Nah, begitulah. Nah, ini tantangan, challenge kita. Bagaimana satu, penyelenggara, kami pengawas pemilu, memastikan hak konstitusional para pemilih tadi,
Sehingga kita harapkan juga teman-teman di Ansor, khusus di Jawa Barat, yang sudah memenuhi syarat usia pilih, yang mengecek. Dan bila perlu, kalau sudah 17 tahun, datang kantor kelurahan, memastikan buat KTP dulu, daftar, pastikan mereka sudah masuk sebagai pemilih untuk pemilu 2024. Nah, yang lain nanti juga kita tadi soal bagaimana secara kolektif teman-teman Ansor, kami juga Bawaslu Jawa Barat dengan pimpinan wilayah Ansor Jawa Barat juga sudah ketemu, ingin punya komitmen yang sama tadi soal secara kolektif sinergi, satu kampanye melawan politik uang, lalu juga kampanye untuk kemudian melakukan pendidikan politik ke pemilih yang memperkuat prinsipnya literasi di pemilih kita. Oke, tadi salah satu yang dianggap berbahaya dalam proses pelaksanaan pemilu ini adalah soal politisasi sara. Nah, sejauh mana tingkat kebahayaannya? Jadi Bawaslu melakukan juga indeks kerawanan pemilu, ya, melakukan riset kecil, riset sebelum tahapan juga, yang itu menjadi basis yang kita jadikan upaya pencegahan. Di situ soal pemetaan politik, sosialnya, kondisi penguasa kekuasaannya, termasuk juga potensi isu-isu sensitif yang potensial berkembang. Nah, saya kira isu sara ini di momentum politik seringkali dikapitalisasi oleh kepentingan kelompok yang hanya jangka pendek, yang tujuan untuk kemudian menggunakan isu ini hanya dengan motif politik. Tentu ini tidak sehat dalam iklim demokrasi, nah, di mana dalam nilai demokrasi penghargaan atas keberagaman didudukkan pada tempat yang ideal, gitu ya. Nah, sehingga norma demokrasi kita bahwa kita dalam menghargai sebuah perbedaan. Nah, Republik ini didirikan atas keragaman, atas konsensus, bukan hanya satu kelompok. Sehingga bagaimana kita juga berdiri dalam keragaman tersebut. Nah, saya kira nilai semacam itu juga harus terinternalisasi di dalam demokrasi dan pemilu kita. Nah, sehingga kampanye di dalam pemilu khususnya juga, kenapa ada pesan khusus, norma khusus yang melarang soal menggunakan isu agama, ya, sara dalam kampanye. Artinya undang-undang pun sudah melarang, ya? Norma kita sudah mengatur soal itu. Karena nilai demokrasi itu kan nilai-nilai keadapan politik yang sudah dimunculkan. Anda boleh menang tapi dengan cara yang bermartabat. Bukan kemudian cara yang tidak bermartabat, memainkan isu politik agama, sara, ya, itu yang dipakai. Nah, ini yang sebenarnya demokrasi dan pemilu itu sebagai ajang untuk juga menguji soal bagaimana kematangan kita berdemokrasi. Oke, Pak Ketua, ini kan pemilu ini melibatkan semua elemen, semua stakeholder. Kira-kira dibutuhkan tidak peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam konteks pengawasan? Kalau Bawaslu sangat dibutuhkan. Sangat. Jadi sehingga cara pandang Bawaslu melihat pemilu ini sebagai gerakan publik. Sejatinya pemilu ini kan milik publik. Moral force, ya. Misal kami ini kan di penyelenggara, Bawaslu, KPU itu penyelenggara, tapi stakeholder utamanya adalah publik. Oleh karena itu Bawaslu selalu menganggap bahwa kekuatan publik itu menjadi penting, termasuk misal Ansor. Bagaimana kekuatan publik inilah yang akan turut mewarnai kualitas pemilu dan demokrasi kita. Sehingga Bawaslu di dalam gerakannya juga menjadi kekuatan masyarakat, baik itu kelompok organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, keagamaan, termasuk juga partai politik yang utama, ya kira menjadi pilar strategis di dalam membangun kualitas pemilu kita yang lebih baik. Artinya proses pengawasan ini inklusif, ya, masuk dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Pasti. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa sejatinya itu pengawas adalah rakyat. Nah, pengawas adalah rakyat. Ya, sejatinya pengawas itu adalah publik pemilih dan masyarakat. Nah, sehingga Bawaslu juga harus merangkul. Nah, ada satu tagline yang Bawaslu selalu suarakan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ada pesan Bawaslu. Tidak bisa mandat pengawasan itu hanya dilakukan oleh Bawaslu. Sinergi dengan masyarakat, sinergi dengan rakyat sebagai sejatinya pemilik
demokrasi. Oke, pertanyaan terakhir Pak Ketua. Kira-kira bagaimana caranya para kandidat ini, para calon ke depan agar tidak melanggar aturan-aturan pemilu? Ya, maka di kontestan pemilu ya kita harapkan juga satu memahami konteks regulasi yang kuat juga, sehingga paham mana yang boleh dan tidak. Ya. Kedua, kita himbau kepada kontestan pemilu, berkompetisilah dengan cara-cara yang fair, yang bermartabat. Karena apa? Pemilu itu sebagai embrio nilai demokrasi yang ingin kita bangun. Kalau di pemilu sudah mengabaikan nilai-nilai kontestasi demokrasi yang fair, maka kualitas pemilu kita akan semakin turun. Nah, tetapi melihat dari sejarah pemilu kita sudah, terlepas ada beberapa kekurangan, tapi kita pelan-pelan mulai melakukan penataan. Nah, tantangan kami di penyelenggara juga, bagaimana menjadi penyelenggara yang jujur dan adil. Itu hal mendasar, azas prinsip yang harus kami pegang. Sehingga menjamin kepastian aturan norma hukum berjalan, khusus di Bawaslu, menjamin keadilan pemilunya, nah itu juga menjamin tadi hak konstitusional orang memilih itu dipenuhi, tetap terjaga, menjamin juga orang yang berkompetisi secara fair. Bagi yang tidak fair maka harus ditindak dong. Yang harus kita pegang sebagai pengawas pemilu. Nah, disitulah sebenarnya kalau fungsi ini berjalan, maka leverage demokrasi kita di dalam pemilu juga saya yakin jika semua stakeholder, kami di penyelenggara, partai politik, kekuatan civil society kuat mensupport, ormas keagamaan, kepemudaan juga, apalagi keagamaan dengan basis massa yang besar, menularkan nilai-nilai baik, mengkampanyekan isu pendidikan politik yang lebih kuat, insya Allah Indonesia akan menjadi kiblat demokrasi dunia. Oke, baik. Dan kita mulai dari Jawa Barat. Dimulai dari Jawa Barat. Oke. Baik, Pak Ketua, terakhir closing statement untuk masyarakat Jawa Barat agar terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Ya. Pemilu ini merupakan momentum penting. Pemilu merupakan momentum penting dalam peralihan kekuasaan. Oleh karena itu kita harapkan jadikan momentum ini momentum strategis dengan cara apa? Hadir di momentum menggunakan hak suaranya. Jadi pastikan dulu sudah punya hak pilih atau tidak ketika sudah 17 tahun tadi ya. Lalu juga selain menggunakan hak pilihnya juga turut juga mengawal prosesnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran ya setidaknya juga berani untuk menyuarakan ya. Kami di Bawaslu sangat terbuka ketika ada laporan masyarakat, dan Bawaslu wajib hukumnya ketika sudah ada laporan dari masyarakat untuk kita menindaklanjuti. Nah, ini harapan kita cara berpartisipasinya selain menggunakan hak konstitusional sebagai pemilih juga adalah turut mengawal proses pemilunya. Agar apa? Tanggung jawab kita untuk lahirnya kualitas pemilu yang demokratis juga tidak lepas dari peran semua stakeholder masyarakat pemilih di Indonesia. Itu barangkali pesan terakhir, sehingga bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Mari kita terlibat dalam proses pengawasan pemilu di 2024 sesuai dengan arahan Ketua Bawaslu Jawa Barat bahwa proses pengawasan sejatinya milik rakyat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.